Halo students, ketemu lagi dengan Fokus Belajar. Kali ini akan diberikan materi tentang fisika, yaitu soal dan pembahasan gerak lurus berubah beraturan yang pertama. Oke, sebelum dimulai jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya video kami agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Soal dan pembahasan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang pertama. Perhatikan gambar mobil A dan B bergerak bersamaan. Kapan dan di mana A menyusul B? Jadi dari gambar ini kita lihat mobil A dia bergerak ke kanan dengan kecepatan awal V0A itu adalah 0. Percepatan A sama dengan 5. Dan mobil B bergerak ke kanan juga dengan kecepatan awal 10. Dan percepatannya AB adalah 1. Mereka terpisah 100 meter. Jadi kita tulis dulu diketahuinya apa. Jadi diketahui TA atau waktu dari A sama dengan TB sama dengan T. Posisi dari A, X0A itu adalah 0 sebagai titik acuannya. Dan posisi dari 0B awalnya adalah 100 meter karena di titik A adalah acuannya. Ditanya berapa waktu dan di mana mereka bertemu, X dan T-nya ya. Jadi syarat biar bisa bertemu atau menyusul adalah posisi akhir mereka harus sama. Dengan kata lain, posisi A sama dengan posisi B. Kita andaikan bertemu di sini. Jadi mereka berdua bersamaan bertemu. Jadi X sama dengan SB, masukkan ke rumus umum. X0A ditambah V0A, TA ditambah setengah A kali TA kuadrat. Karena ini adalah GLBB ya. Sama dengan X0B ditambah V0B kali TB ditambah setengah AB TB kuadrat. Masukkan 0 ditambah 0 kali T ditambah setengah kali 5 kali T kuadrat sama dengan 100 ditambah 10T ditambah setengah kali 1 kali T kuadrat. 4/2 T kuadrat kurang 10T kurang 100 sama 0. T kuadrat kurang 5T kurang 50 sama 0. Kita faktorisasikan T kurang 10 dikali T tambah 5 sama dengan 0. Jadi didapat waktunya hasilnya adalah T sama dengan 10 atau T sama dengan min 5. Nah di sini waktu tidak mungkin minus, jadi itu tidak memenuhi. Jadi hasilnya adalah T sama dengan 10. T sama dengan 10, jadi waktu yang ditempuh oleh A dan waktu yang ditempuh oleh B itu sama, yaitu 10 sekon. Jadi kita hitung di mana mereka menyusul. Jadi XA sama dengan SB, kita masukkan dengan rumus di acuannya X0A ditambah V0A kali TA ditambah setengah kali AA kali TA kuadrat. 0 ditambah 0 kali 10 ditambah setengah kali 5 kali 10 kuadrat. Jadi hasilnya adalah mereka bertemu pada saat jarak dari awal itu adalah 250 meter. Soal nomor 2. A dan B saling menyongsong. B duluan bergerak 8 sekon. Kapan dan di mana A dan B bertemu? Jadi kita lihat dari gambar. Mobil A dia bergerak ke kanan dengan kecepatan awal 0 dan percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Mobil B dia bergerak ke kiri dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat dan kecepatan awal 10 meter per sekon. Mereka terpisah dengan jarak 160 meter. Jadi tulis dulu diketahui sama. Kita ketahui bahwasannya mobil B itu waktunya TB sama dengan waktu dari mobil A TA ditambah 8 karena B bergerak duluan 8 sekon. Dan posisi dari X0A itu adalah 0, acuannya adalah titik A ya. Dan X0B itu adalah 160. Ditanya waktu dan posisi bertemu. Jadi syarat dari bertemu adalah posisi akhir dari A dan B itu harus sama, SA sama dengan SB.
S0A ditambah V0A kali TA ditambah setengah A kali AA dikali TA kuadrat sama dengan S0B ditambah V0B kali TB ditambah setengah AB TB kuadrat. Substitusikan 0 sama dengan 0 tambah 0 kali TA ditambah setengah kali 5 kali TA kuadrat sama dengan 160 ditambah negatif 10 dikali TA tambah 8. Di sini negatif karena arahnya dia ke kiri ya, berlawanan. Ditambah setengah kali negatif 1 dikali TA tambah 8 kuadrat. Di sini juga sama. A-nya negatif karena dia ke kiri nilainya. Jadi 5/2 TA kuadrat sama dengan 160 dikurang 10 TA dikurang 80 ditambah negatif setengah kali TA kuadrat tambah 16 TA tambah 64. 5/2 kuadrat sama dengan 160 kurang 10 TA kurang 80 kurang setengah TA kuadrat kurang 8 TA kurang 32. 5/2 TA kuadrat sama dengan 80 kurang 10 TA dikurang setengah TA kuadrat kurang 8 TA dikurang 32. Sederhanakan lagi menjadi 0 sama dengan 48 dikurang 18 TA dikurang 6/2 TA kuadrat. Kita lanjutkan. 0 sama dengan min 3 TA kuadrat dikurang 18 TA ditambah 48. Semua kita bagikan dengan min 3. 0 sama dengan TA kuadrat tambah 6 TA dikurang 16. Kita faktorisasikan. TA kurang 2 dikali TA tambah 8. Jadi hasil akhirnya adalah TA sama dengan 2 atau TA sama dengan negatif 8. Waktu tidak bisa negatif, jadi hasilnya adalah TA sama dengan 2. Kita masukkan berarti didapatkan TB sama dengan 10 sekon. Jadi posisi bertemunya adalah X0 sama dengan X0A tambah V0A kali TA ditambah setengah kali AA kali TA kuadrat. 0 tambah 0 kali 2 tambah setengah kali 5 kali 2 kuadrat. Hasilnya adalah 10 meter dari titik acuan ke kanan. Oke, soal nomor 3. Sebuah truk mulai dari keadaan diam bergerak dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan dan jarak yang ditempuh truk setelah bergerak selama 4 sekon. Jadi di sini kita tulis dulu yang diketahui. V0 sama 0, A-nya sama dengan percepatannya ya, 4 meter per sekon kuadrat dan waktunya dalam 4 sekon. Ditanya kecepatan dan jarak yang ditempuh setelah bergerak 4 sekon. Jadi V dan S-nya berapa? Kita masukkan dengan rumus umum. V sama dengan V0 tambah AT sama dengan 0 tambah 4 kali 4 dan kecepatan akhirnya itu adalah 16 meter per sekon. Dan jarak yang ditempuh dengan rumus S sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat 0 ditambah setengah kali 4 kali 4 kuadrat dan hasilnya adalah jaraknya ditempuh 32 meter. Soal nomor 4. Kecepatan sebuah mobil bertambah dengan tetap dari 6 meter per sekon menjadi 20 meter per sekon sewaktu menempuh jarak 70 meter. Tentukanlah percepatan dan waktu tempuh mobil. Sama kita tulis dulu yang diketahui. V0 sama dengan 6 meter per sekon. Kecepatan akhirnya menjadi V sama dengan 20 meter per sekon. Jaraknya S adalah 70 meter. Ditanya percepatan A dan waktu tempuhnya T itu berapa? Jadi kita masukkan dengan rumus umum. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S. Kecepatan akhirnya adalah 20 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 2 kali A kali 70. Didapat percepatannya adalah 2,6 meter per sekon kuadrat. Untuk mencari waktunya, kita pakai rumus umum V sama dengan V0 tambah AT. 20 sama dengan 6 tambah 2,6 kali T. T-nya adalah 5,4 sekon. Oke, soal yang nomor 5. Seseorang melajukan mobilnya pada kecepatan 30 meter per sekon. Pada kecepatan ini, dia menginjak rem dan mobil berhenti 6 meter per sekon kemudian. Hitunglah percepatannya dan jarak tempuhnya. Kita tulis dulu diketahui. V0 sama dengan 30 meter per sekon. Waktunya adalah 6 sekon dan kecepatan akhirnya adalah 0 karena menginjak rem dan sampai mobil berhenti. Jadi kecepatan akhirnya adalah 0. Kita masukkan rumus umum. V sama dengan V0 tambah AT.
0 sama dengan 30 tambah 6A. A didapat negatif 5. Negatif artinya di sini adalah diperlambat. Kita masukkan cara yang ditempuh S. S sama V 0 T tambah setengah T kuadrat. 30 kali 6 ditambah setengah kali negatif 5. Ya, untuk perlambatan dikali 6 kuadrat. Jadi, jarak yang ditempuh adalah 90 meter. Oke, semoga bermanfaat materi dari kami hari ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya, students. Jangan lupa juga tekan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari kami, biar gak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam fokus.